Assalamualaikum. Hai guys. Kalian tahu gak sih kalau Amerika tuh pernah dinobatkan sebagai the most dangerous place on earth, tempat paling berbahaya di seluruh dunia? Gimana enggak, lu bayangin aja tiap 30 detik terjadi perampokan, tiap 1,5 jam terjadi pemerkosaan, bahkan tiap beberapa hari sekali terjadi pembunuhan. Makanya tuh pas Obama masih berkuasa, dia tuh pernah bilang gini, kalau lu takut sama teroris, coba hitung berapa banyak yang mati gara-gara teroris yang diklaim sebagai kejahatan nomor 1 paling besar di dunia, dibanding dengan kasus pembunuhan gara-gara senjata-senjata dijual secara bebas di sana. Nah, Amerika ini kan ada sebelah timur, ada sebelah barat ya. Yang paling parah nih ada di sebelah barat, karena mereka melegalkan penjualan senjata secara bebas. Sampai-sampai nih kalau misalnya kita ada di depan rumah mereka tuh ada gambar senjata, terus ada tulisannya kayak gini, sini kami nggak panggil polisi. Lu ngerti nggak sih maksudnya gimana? Kalau misalnya kita macam-macam tuh, mereka langsung nembak aja. Nah, gegara itu bisa disimpulin kalau kasus pembunuhan ribuan kali lipat lebih banyak dibanding kasus teroris. Makanya di sana tuh banyak bikin film pahlawan-pahlawan superhero. Gegara mereka tuh ngimpi-ngimpiin dunia yang aman tuh kayak gimana, dunia tanpa kejahatan tuh kayak gimana. Makanya jadinya merealisasikan mimpi lewat film-film. Nah, yang ini baru beda nih. Ini tuh kisah seorang pemuda yang keberadaannya tuh beneran ada, bukan tokoh fiktif, bukan hasil khayalan. Tapi ini tuh tokoh yang sangat nyata, yang keberadaannya dia tuh udah disampaikan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, doi punya pedang panjangnya sekitar 1,5 meter. Berarti orangnya juga gede lah ya, nggak mungkin pedangnya besar, orang yang kecil. Itu pedang ada tulisannya Muhammad Han bin Murad. Lalu dia berdoa yang isinya ditulis dalam pedang. Isinya gini, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Masya Allah. Sekarang tuh pedang adanya di Museum Topkapel, Turki. Nah, geng, sebelum kita lanjut nih, lu pada pasti udah pernah dengar ya, ada nasihat yang bilang tidak ada yang bisa melawan zaman-zaman fitnah kecuali ilmu, dan ilmu terletak pada para ulama, guru-guru, penjaga umat setelah kewafatan para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang nugasin para ulama-ulama sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya guys, kalau kita nyari ilmu tuh harus sungguh-sungguh, harus yakin, yang benar-benar yakin. Karena kalau kita udah punya ilmu, berarti kita juga udah ada bahan buat beramal soleh, dan Allah pasti ngejamin kemenangan untuk para hamba yang berjuang di jalannya. Masya Allah. Diingat ya teman-teman, kalau udah punya ilmu jangan lupa di-sharing, berbagi, ceritain tuh sama teman-teman lu, sama keluarga, pokoknya sama semua umat manusia deh. Ini nih, lu pada pasti udah tahu bisyarah kan? Bisyarah itu dalam bahasa Arab artinya kabar gembira. Kabar gembira yang datang dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh orang-orang beriman tentang kejadian di masa depan, peristiwa yang pastinya akan terjadi, yang kita tuh belum dapat lihat, belum kita ketahui secara langsung, tapi peristiwa ini tuh bikin kita senang gitu, bikin kita gembira gitu, gegara datangnya dari Allah dan Rasulnya. Contohnya nih kayak surga yang dilukisin bisyarahnya sama Allah dalam Al-Quran. Surga yang seluas langit dan bumi, pokoknya indah banget. Banyak hijau-hijauan, banyak singgah-sana yang disediain buat kita, yang karpetnya tuh kalau di sana tebel-tebel banget, tebel tapi halus permadani. Dan masih banyak lagi guys. Masya Allah, emang ya kalau bahas surga nggak bakalan tembus di yang kita bayangin, di yang kita hayalin. Allah aja maha sempurna, apalagi ciptaannya. Masya Allah. Dan kalian tahu nggak guys, ini tuh bukan urusan akhirat doang, tapi di dunia juga bisyarah tuh ibarat tempat berteduh di tengah-tengah terik, tempat berharap di tengah-tengah keputusasaan. Makanya kita harus ngejaga semangat dengan meyakini bisyarah. Salah satu contohnya dengan belajar sejarah. Banyak banget loh kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah turunin untuk nguatin hati kita, untuk bisa kita jadiin pelajaran. Rasulullah aja bisa kuat hatinya karena kisah dalam Al-Quran. Masa kita gak bisa? Kalau udah Allah yang bilang hati kita bisa dikuatkan gegara kisah-kisah, masa iya nih hati gak bisa kuat juga gegara kisah-kisah tertentu? Nih ceritanya nih. Ini dunia teman-teman, dan dunia zaman dulu nggak sesulit dunia zaman sekarang. Dunia zaman dulu orang cuma membagi dua, timur, barat. Timur Persia, barat Romawi. Yang tengah-tengah itu namanya Timur Tengah. Kenapa tengahnya di situ? Karena awal peradaban ada di situ. Cradle of life-nya di situ. Cradle of civilization di situ. Jadi geng, pas Rasulullah masih hidup dan hijrah ke Madinah, kondisi dunia pada saat itu ada Persia, ada Romawi. Dan kurang dari 50 tahun Rasul wafat, itu Persia semua dikuasai oleh Islam. Bayangin, 7,3 juta kilometer persegi semuanya dikuasai Islam. Oleh siapa? Tentunya oleh panglima-panglima Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Maka jadilah wilayah Islam besar sekali, dan tinggallah pada saat itu Islam versus Romawi. Nah, karena dulu tuh dunia baru terbagi dua, Timur Persia, Barat Romawi. Jadi tuh orang-orang dulu kalau ditanya lu mau kemana, pasti tuh jawabnya salah satu di antara dua kota ini. Kenapa? Gegara dua kota ini tuh paling terkenal di dunia pada masanya. Yang pertama namanya kota Konstantinopel, yang kedua kota Roma. Setelah Islam naklukin kota-kota di Persia dan peradaban Persia ini udah tua banget, jadinya peradaban pada saat itu dipegang oleh orang-orang Romawi. Dan inilah dua kota paling penting, paling indah, paling kuat di dunia. Abis ini kita bakalan tahu nih kenapa dua kota ini selalu disebut
sebut-sebut. Yang pertama, kota Konstantinopel, kota yang sangat indah, yang di dalam pagar-pagar kota itu banyak banget gereja yang jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah hari dalam setahun. Banyak banget gereja di sana. Terus di tengah-tengah kota ada satu gereja yang paling gede yang dilambangin sebagai kebanggaannya orang-orang Kristen Ortodok. Namanya Gereja Hagia Sophia. Saking luar biasanya nih tempat, semua orang tuh berebut pengen ke sana. Seolah-olah ingin ke tempat paling indah di dunia pada saat itu. Sampai-sampai tuh ya ada yang bilang pas mereka masuk ke dalam Hagia Sophia, mereka tersesat dan mereka nggak bisa ngebedain mereka tuh udah di surga atau masih di dunia. Yang kedua, kota Roma. Kota ini kalau nggak ada Konstantinopel udah dipastiin jadi nomor 1 di dunia karena pusat penyebaran Kristen Katolik dan kebanggaannya orang-orang Latin. Terus nih kota juga pernah jadi ibu kotanya Romawi, dan dalam kota ini tuh terdapat banyak banget alun-alun, dan tiap alun-alun minimal tuh punya 2 air mancur yang airnya langsung bisa diminum guys, karena nih airnya ditarik dari mata air pegunungan-pegunungan sekitaran kota Roma. Masya Allah, yang lagi 2 kota ini 2 kota indah luar biasa yang kita bahas barusan sama-sama disebutin Rasulullah setelah hijrah ke Madinah 5 Hijriah. Jadi waktu itu ada perang besar namanya perang Khandaq, atau dalam bahasa Al-Quran disebut perang Ahzab, yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surat ke-33. Perang ini terjadi antara kaum muslimin yang kelak bakalan diingat sebagai perang paling parah sepanjang sejarah Islam. Nah, di perang ini orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik semua berkoalisi kumpul 10.000 pasukan buat nyerang Rasulullah. Terus mereka bilang deh tuh, kita harus menghabisi Muhammad sampai ke akar-akarnya. Lalu jalan 10.000 pasukan dari Mekah ke Madinah dengan niat menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ya mereka salah perhitungan guys. Nabi Muhammad punya intelnya canggih, malaikat Jibril. 6 hari mereka mau nyampe Madinah, intel Rasul ngebocorin rahasia ini. Akhirnya pasukan muslim prepare deh tuh, dan kekumpulan 3.000 pasukan. Secara logika nih guys, 3.000 pasukan yang siap berperang lawan 10.000 pasukan, menang yang mana coba? Pastinya 10.000 kan kalau kita mikirnya secara logika dan pandangan mata. Lalu pasukan muslim ngatur strategi deh tuh. Rasul bilang siapa yang punya usul coba angkat tangan. Akhirnya Salman Al-Farisi angkat tangan. Dia bilang kayak gini, dulu kami di Persia kalau misalnya berperang melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari kami tuh bikin parit. Tapi kali ini kami nggak jamin menang ya Rasulullah, karena pasukan mereka jauh lebih banyak. Rasul bilang nggak masalah, bikin paritnya. Akhirnya dibikin parit memanjang dari sebelah utara Madinah sejauh 8 km, yang ukuran paritnya udah ditentuin panjangnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Bayangin guys, ngegalinya di tanah Arab coy, yang mana tanahnya nggak bisa digali pakai cangkul, harus pakai lembing, pecahin tanahnya, angkat batunya baru bisa digali tuh parit. Dan ini harus diselesain dalam waktu 6 hari coy. Ya Allah, jadi stres semua orang, semua disuruh gali parit. Nggak cuman kaum muslimin, tapi kaum Yahudi juga. Gegara mereka terikat perjanjian Madinah. Jadi kalau misalnya orang Madinah diserang, mereka harus ikut-ikutan. Yang sebenarnya mereka juga udah bikin makar bakalan nyerang pasukan muslimin saat pasukan Ahzab tiba. Jadi mereka di sana emang cuma ikut-ikutan doang. Maka digalilah parit. Ketika digali parit, banyak banget orang-orang tertekan luar biasa. Panas nauzubillah, bikin paritnya susah minta ampun. Dan makanan para sahabat tuh kalian tahu gak sih? Tangan dicelupin ke air, terus dicelupin lagi ke gandum. Berapa yang nempel di tangan itu jatah makan dalam sehari. Jadi wajar karena banyak banget tekanan-tekanan. Sampai Allah tuh nyeritain dalam Al-Quran, Izja'akum min fauqikum wa min asfala minkum. Ingat ketika datang kepadamu cobaan-cobaan daripada Allah dari depan dan dari belakang kalian. Idzagotil absaro, ketika pandangan kalian menjadi bergetar dan sampailah jantung itu ke leher, ibaratnya kayak gitu ya. Wabalaghatil qulubul hanajir, saking kagetnya pada saat itu ada yang berkata kepada Allah dan Rasulnya dengan prasangka-prasangka yang tidak baik. Wa yazununna billahi zununa, kata Allah, dan mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Nah, abis itu banyak yang datang ke Rasulullah, terus mereka bilang kayak gini, ya Rasulullah, kami izin pulang ya, kami mau ngasih makan anak-anak kami. Terus juga ada yang bilang, ya Rasulullah, kami izin pulang ya, kami mau menjaga keluarga-keluarga kami. Abis itu pulang dan gak balik-balik lagi. Akhirnya guys, tinggallah bersama Rasulullah 2 kelompok orang yang sedang menggali parit. Yang pertama tuh orang-orang yang benar-benar beriman, dan yang kedua Yahudi-Yahudi yang kepaksa tadi. Terus nih pas lagi capek-capeknya, pas lagi istirahat bareng-bareng sama Rasulullah, sahabat ada yang nanya kayak gini, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan yang mana ya Rasulullah, Konstantinopel atau Roma? Masya Allah, 2 kota terbaik di dunia yang mereka sama sekali belum pernah ke sana, cuman denger doang. Terus tiba-tiba dalam keadaan terjepit kayak gitu, ada yang nanya yang mana yang bakalan taklukin duluan, Konstantinopel atau Roma. Dan kalian tahu nggak guys reaksi orang Yahudi kayak gimana? Mereka tertawa terbahak-bahak sambil bilang, ini muslim udah gila apa gimana ya? Hari ini aja mereka nggak sempat ke WC, kepanasan, mereka udah stres semua. Sekarang pakai ngomongin Konstantinopel dan Roma.
Tapi jawaban Rasulullah SAW luar biasa banget. Madinatul Hiraqlah tuflahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu, wahai sahabat-sahabat terkasihku, adalah kotanya Heraklius. Konstantinopel lah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Mendengar ini tuh para sahabat seneng luar biasa, Masya Allah. Dan para Yahudi kembali tertawa terbahak-bahak. Mereka bilang gini, wajar aja muslimnya gila, pimpinannya juga gila. Pada akhirnya perang selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Cerita lengkapnya teman-teman bisa baca di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 1 sampai selesai. Abis nih perang kelar, muncullah satu hadis yang sangat luar biasa. Latuf tahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh kalian. Dan dalam hadis yang lain kayak gini, Latuf tahanal Konstantiniyah alaya di rojulin. Akan ditaklukkan Konstantinopel di tangan seorang pemuda. Sebaik-baik panglima itulah dia, sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dia pimpin. Ujian Rasul untuk menakluk Konstantinopel dan pasukan-pasukannya, Masya Allah. Dan teman-teman harus tahu kalau semua sahabat berusaha banget agar jadi orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tadi. Gak tanggung-tanggung nih, yang pertama tuh sahabat seniornya Rasulullah namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah orang yang diirin sama semua sahabat. Gegara Rasul tuh pernah nginap di rumah dia 7 bulan sampai Masjid Nabawi jadi. Beliau ini pembawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada saat perang Badar. Kebayang gak guys, manusia paling mulia nginep di rumah kita? Tentulah semua yang ada di rumah ikut jadi mulia. Seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW udah wafat. Pas itu usia Abu Ayyub ini udah 80 tahun. Dia datang nemuin seseorang yang namanya Yazid bin Muawiyah. Dia tuh dapat kabar kalau Yazid nih mau pergi ke Konstantinopel. Terus Abu Ayyub minta ikut deh tuh sama Yazid. Yazid ngelihat kondisi Abu Ayyub yang udah renta, udah tua banget, bilang kayak gini, nggak usah wahai bapak udah tua, di rumah aja nggak apa-apa. Terus Abu Ayyub bilang kayak gini, enggak, saya mau ikut, saya punya janji sama Rasulullah yang belum saya tunaikan. Terus dibawalah sama Yazid di ekspedisi yang pertama itu. Dalam perjalanan Abu Ayyub ini sakit-sakitan. Sebelum wafat dia berpesan kayak gini ke Yazid, tolong nanti mayat saya jangan kamu kubur dimanapun. Saya akan ridho kalau kamu ngantar mayat saya ke tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel yang mampu kamu antarkan, supaya saya bisa menunaikan janji pada Rasulullah. Apa janjimu wahai kakek, kata Yazid. Lalu beliau bilang kayak gini, yang isi janjinya, ya Rasulullah, aku ingin mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda penakluk Konstantinopel. Akhirnya dikuburlah sama Yazid mayatnya Abu Ayyub Al-Ansori tepat di depan tembok Konstantinopel agar Abu Ayyub bisa menunaikan janjinya pada Rasulullah. Ternyata kalah pasukan tadi karena nggak ada persiapan. Berikutnya Maslamah bin Abdul Malik bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, gak bisa menaklukkan karena nggak punya perhitungan musim dingin, salju di mana-mana, pasukan habis semua. Lalu Harun al-Rasyid nggak bisa menaklukkan, lanjut Yazid pertama, lanjut Murad kedua, nggak bisa juga, padahal 2 orang ini pintar perang, tapi tetap nggak mampu menaklukkan karena pada saat itu Konstantinopel emang kota yang paling kuat di zaman itu. Bahkan Napoleon Bonaparte yang ahli perang bilang kayak gini, andaikan dunia ini menjadi sebuah negara, pastilah ibu kotanya tidak akan diperdebatkan lagi, sudah dipastikan Konstantinopel. Ini peta di daerah Turki yang sekarang. Ini selat paling penting di dunia pada masa itu, Selat Bosforus. Kenapa paling penting? Karena Selat Bosforus memisahkan antara Eropa dan Asia. Selat Dardanel, Laut Marmara, Laut Hitam. Laut Hitam di atas, Laut Marmara di bawah. Ini Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Ini Istanbul yang sekarang, Konstantinopel yang dulu. Ini kota ini adalah wilayahnya. Artinya apa? Ini kota memang kota paling kuat pada zaman dulu. Ini Konstantinopel dari udara. Bentuknya kayak segitiga. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tanduk Mas. Di sini mampet di sini. Nah, ini Teluk Tanduk Mas. Ini Selat Bosforus yang tadi kita lihat. Sebelah selatan Laut Marmara. Sementara itu kota dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat sekali, yang tidak pernah rubuh selama ribuan tahun, teman-teman sekalian. Guys, inilah yang menaklukkan Konstantinopel, Muhammad II bin Murad, atau yang kita tahu dengan Muhammad Al-Fatih. Ini gambar dia waktu naklukin Konstantinopel, dilukis orang Itali namanya Gentile Bellini. Ini Muhammad Al-Fatih waktu naklukin Konstantinopel, umurnya 21 tahun. Lihat baik-baik teman-teman, para pemuda, para calon-calon ibu, gimana nih orang tuanya Al-Fatih mendidik dia jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Dan ini terbukti karena Rasulullah sendiri kan yang bilang kalau ini penakluk terbaik. Pertama tuh teman-teman, bapaknya udah milihin ulama atau guru-guru terbaik dari awal. Kenapa? Karena pendidikan itu masalah orang, bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Kesalahan pandangan kita, pendidikan tuh cuma transfer of knowledge. Kalau emang gitu berarti Google tahu lebih banyak dari guru-guru kita. Bedanya di dalam Islam, pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Ulama-ulama berkata, ada nih orang yang belajar adab sampai 40 tahun, belajar ilmunya cuma 4 tahun. Karena kalau adab udah dikuasain, ilmu tuh gampang masuknya. Zaman sekarang
banyak yang berilmu tapi adabnya kurang, bahkan sampai nggak beradab. Buat apa sih kita berilmu tapi nggak ada adab? Makanya tuh Muhammad Al-Fatih pelajaran pertamanya adalah pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya, dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar dari semua pendidikan adalah Al-Quran, makanya diajarkan Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi pas gurunya nih ngajar, anak bandel banget, pokoknya tengil banget lah Muhammad Al-Fatih kecil. Sampai-sampai tuh Syekhnya minta izin ke ayahnya, "Wahai Sultan, apakah boleh saya mendidik anakmu sesuai dengan cara saya?" Akhirnya silakan ya Syekh, kata ayahnya. Habis itu diambil tuh kayu sama Syekhnya, dipanggil Muhammad Al-Fatih, nggak ada angin nggak ada hujan. Pas Al-Fatih kecil datang, langsung dia tuh digeplak sama Syekhnya, dipukul sama kayu yang udah disediain tadi. Al-Fatih langsung kena mental. Abis itu dia langsung hormat sama gurunya. Hasilnya 8 tahun khatam Al-Quran, Masya Allah. Nah pas Al-Fatih udah gede, dia bilang kayak gini, kalau bukan karena pukulannya Syekh Ahmad Al-Qurani, mungkin saya nggak bakalan jadi saya yang sekarang. Keren ya kalau gurunya bener, karomah pukulannya aja tuh bisa bikin kita khatam Al-Quran. Beda banget ya sama yang zaman sekarang. Zaman sekarang ada guru yang mukul murid, muridnya ngadu, terus ayahnya ngelaporin Komnas HAM. Udah jarang banget ya yang ngepraktekin hikmat pada guru-guru. Ilmu tuh nggak datang dari kita yang nyari loh, tapi datangnya dari Allah. Dan bisa jadi Allah tuh ngasih ilmu karena guru kita tuh ridho. Kelar belajar Al-Quran, syekhnya yang lain bernama Syekh Asyamsuddin. Ini syekh yang membentuk mental, adab, dan akhlaknya Muhammad Al-Fatih. Kalian tahu nggak dengan cara apa? Dengan cara bercerita. Lu pada pasti juga udah pernah baca kan kalau ada penelitian yang hasilnya tuh bilang kalau semua orang sepakat ngedidik anak yang terbaik adalah dengan cara bercerita. Kalau orang cerita tuh kan rata-rata nginget ya. Nah, maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil semua kisah-kisah yang berguna, mulai dari Rasulullah, gimana akhlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah, gimana berperangnya Rasulullah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, nah dia dengan teman-temannya, bagaimana dia dengan istri-istrinya. Pokoknya semuanya diceritain sehingga anak ini tuh muncul kecintaannya terhadap Rasulullah dan meniru Rasulullah. Pokoknya semua kisah-kisah bermanfaat, mulai dari para sahabat, mulai dari panglima besar dalam Islam. Jadi wajar anak ini tuh hebat karena role model dalam palanya tuh Rasulullah, sahabat-sahabat, jihad, kesatria. Nah ini tuh jadi pengingat banget nih guys buat kita. Hati-hatilah dalam bercerita sama adik-adik kita, sama bocil-bocil yang kita jumpain, sama anak-anak kita kelak. Karena yang kita cari tuh anak-anak yang kuat tapi soleh. Ini tuh penting karena ini mental. Jadi orang kalau nggak ada referensi mental nggak akan bersifat kesatria. Makanya cerita kita jangan yang bohong-bohong ya guys. Nah setelah diceritakan kepada Muhammad Al-Fatih kisah-kisah tadi, Muhammad Al-Fatih kecil kisaran umur 5-8 tahun diajak nih sama Syekh Asyamsuddin lihat gereja paling besar, yang paling fenomenal, gereja Hagia Sophia dari kejauhan. Lalu Syekh Asyamsuddin bilang gini, "Nak, kamu tahu itu apa?" Habis itu dijawab sama Al-Fatih, "Hagia Sophia." "Apa itu Hagia Sophia?" "Tempat yang akan kita taklukkan nanti ya Syekh." "Baik, kalau begitu saya mau cerita. Bapakmu udah kesana, bapakmu gagal. Kakekmu juga udah pernah kesana, tapi kakekmu gagal. Buyut-buyutmu juga pernah kesana dan mereka ingin tapi belum pernah bisa. Dan karena kamu keturunan ke-7 dari Sultan Utsman, maka setelahmu juga tidak akan pernah bisa." "Lah, kenapa Syekh?" "Karena saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud-sujud saya, di setiap tahajud-tahajud saya, bahwa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah, sebaik-baiknya panglima, sebaik-baiknya pemimpin pasukan itu adalah kamu. Kamu yang akan menaklukkan Konstantinopel." Al-Fatih abis dibilangin gitu langsung kuat mentalnya, langsung yakin seyakin-yakinnya kalau dia adalah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, sang penakluk Konstantinopel. Keyakinan inilah guys yang bikin Muhammad Al-Fatih pada usia 12 tahun aja udah jadi sultan. Pada usia 16 tahun udah bisa nguasain 8 bahasa, bayangin. Dan hebatnya lagi, luar biasanya lagi, semenjak balik sampai meninggal, Muhammad Al-Fatih ini gak pernah ninggalin sholat tahajud dan sholat rawatib. Keren banget kan guys, karena dia tuh tahu persis permintaannya ke Allah tuh pengen jadi penakluk Konstantinopel, dan Rasul bilang penakluk ini tuh adalah penakluk terbaik. Dan kalau misalnya mau jadi yang terbaik, harus paling deket dong sama Allah, dan ngedekatin Allah tuh gak bisa pakai amal-amalan yang standar doang. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, "Aku tidak akan pernah ridho pada seorang hamba sampai hamba itu melakukan kewajiban yang aku perintahkan. Tapi tidak cukup, kalau ia mau aku cintai, maka dia harus melakukan sunnah-sunnah nawafil sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka matanya akan aku jadikan seperti mataku, bagaimana dia melihat dengan mataku. Tangannya akan aku perbuat seperti tanganku, di mana dia berbuat dengan tanganku. Dia minta sesuatu aku penuhi, dia minta aku lindungi dia." Dan itu hadis qudsi dari Rasulullah. Maka Muhammad Al-Fatih berusaha banget tuh buat ngelakuin sunnah-sunnah nawafil. Artinya kalau lu mau sesuatu yang besar, jangan pakai cara-cara yang biasa, jangan pakai tuh cara yang standar yang dipakai kebanyakan manusia. Muhammad Al-Fatih ini nggak cuma ngelakuin ibadah yang makdo, tapi dia juga ngelakuin sebab akibat. Dan dia ngumpulin pasukan-pasukan yang namanya Inkisaria, terdiri dari 7.000 pasukan elit, dikumpulin deh tuh semua. Terus di setiap barak-barak ada seorang ulama yang tugasnya ngebacain hadis, ngebacain Al-Quran, itu buat ngebentuk mental para pasukan agar menjadi mujahid fisabilillah. Masya Allah. Sehingga mereka tuh punya idola, mereka punya cita-cita. Kami adalah Ghazi, panggilan mereka paling hebat. Jadi zaman dulu tuh belum ada dosen, belum ada insinyur, belum ada yang lain-lain. Zaman dulu tuh paling hebat adalah Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah.
Bahkan tuh ya orang tua zaman dulu bakalan ngerasa aib besar kalau anaknya udah balik tapi berdiam diri di rumah. Itu aib besar. Nah, para ghazi 7.000 orang dilatih secara spesifik. Tiap hari tuh dilatih fisiknya, dilatih ilmunya, dilatih mentalnya, sampai semua mereka memahami. Dan hebatnya lagi, setengah dari pasukan itu nggak pernah ninggalin salat tahajudnya. Masya Allah, ini tuh pasukan khususnya Muhammad Al-Fatih. Apalagi kemudian dia bangun benteng namanya Benteng Anadolu Hisar, Selat Bosforus. Sebelah sini Asia, sebelah sini Eropa. Ini adalah Selat Bosforus. Al-Fatih bilang, ini Konstantinopel. Kenapa nggak pernah ditaklukkan? Karena ini tidak kita tutup. Maka sampai kapanpun nggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Asia Kecil. Sedangkan Al-Fatih berencana bangun benteng di depannya, Rumeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Rumelia, Romawi. Maka ketika dia ingin bangun benteng di sini, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar kirim surat, "Woi, kamu ini anak siapa sih? Bikin benteng di tanah orang, nggak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bangun benteng tanpa izin, bikin benteng di tanah orang pula." Al-Fatih kirim surat balasan, "Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup." Diancam. Setelah diancam nggak berani lagi kirim. Nih posisi sesungguhnya Anadolu Hisar. 25 meter di atas, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Itu adalah Anadolu Hisar. Rumeli Hisar lebih gede lagi. Ini Rumeli Hisar. Lihat ini ada 7 citadel, 7 benteng besar kayak begini, dan ini semua terkoordinasi 30.000 meter persegi, dan selesai ini semua dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Paham teman sekalian? Anda ngelihatnya mungkin biasa, tapi kalau dilihat dari atas membentuk nama Muhammad. Lihat, mim, ha, mim, dal. Dari atas nanti kelihatan namanya Muhammad. Saya pernah datang ke sini teman sekalian, ini tingginya sekitar 60-an meter sampai ke atas. Saya pernah datang ke sini, salah naik angkot. Yang di atas jurusannya Rumeli Hisar Yustu, yang di bawah Rumeli Hisar. Yang saya naik ke sini. Ya Allah, salah naik angkot sampai di atas. Gak apa-apa, kita bisa masuk dari sini, ada pintu masuk. Masuk ke sini, ternyata udah ditutup lama, digembok. Terpaksa turun ke bawah, lihat sini. Ya Allah, lutut saya mau putus teman sekalian. Itu tinggi sekali. Insya Allah benteng setinggi itu siap dalam waktu 4 bulan. Keren parah. Bayang gak sih gimana ngangketin batu-batu besar ke atas sono, terus disusun jadi kayak gitu. Kalau mereka nggak serius pasti nggak bakalan bisa jadi. Intinya kesungguh-sungguhan tuh sangat penting. Kelar nih dalam waktu 4 bulan. Orang-orang nyebutnya boskesen, artinya pemotong kerongkongan. Setelah selesai semua struktur yang luar biasa ini, Muhammad Al-Fatih tetap aja ada masalah namanya anak muda. Dan ini masalahnya tuh ada pada tembok Konstantinopel. Dibuat nih tembok pada tahun 300, nggak pernah jebol, nggak pernah jatuh sampai tahun 1453. Perfect tuh selama 1123 tahun. Bayangkan, jangan tahun ini, bayangin ya. Bayangin pada tahun 300 sampai tahun 1400. Ada satu struktur tingginya 18 meter. Enggak hanya kemudian 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama parit. Anda bawa kuda berhenti di sini, mohon maaf. Di sini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda nekat berenang, dipanah dari sini. Tapi tenang Ustadz, saya punya batu akik yang sakti. Oh ya boleh. Nah, batu akik sakti, Anda dipanah nggak mempan ya. Anda naik ke sini, berantem di sini, lempar batu di sini, lempar minyak di sini, dibakar di bawah. Taruhlah Anda berhasil mengalahkan di sini, manjat di sini. Ini tingginya sekitar 5 meter, tebalnya sekitar 3 meter. Taruhlah Anda bisa manjat di sini, dipanah lagi dari sini. Lempar batu, lempar minyak, bakar. Taruhlah Anda bisa mengalahkan karena batu akik Anda kuat banget gitu kan ya. Nah ini tingginya sekitar 8 meter. 8 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Gali lewat bawah, bagus. Itu sudah dicoba oleh orang-orang Serbia. Maka mereka lewat di sini, gali tanah. Mereka berharap bisa muncul di sini. Tapi orang Konstantinopel bukan bodoh. Mereka punya teknologi sederhana tapi ampuh. Bagaimana caranya? Di sini mereka pasang baskom setiap 1,5 meter satu baskom. Mereka isi air, maka itu jadi alat deteksi sederhana. Setiap yang lewat di bawah bergetar air di atasnya. Dia tahu siapa yang gali. Dia prediksi di mana kemudian galinya. Dia buat lubang counter attack, disiram ter, dibakar, dibawa hidup-hidup. Bukan ide bagus. Terus gimana lagi caranya? Oh pakai pesawat, belum ada pesawat.
Kira-kira istighosa aja saat nggak menang-menang. Wah, teman sekalian. Terus Al-Fatih mikir gini, kalau saya nyoba cara yang udah dicoba sama orang-orang dulu, saya pasti bakalan kalah. Makanya harus ada cara baru, cara lain yang belum pernah dicoba. Gimana kata pasukannya? Saya nggak tahu. Yang saya tahu Allah pasti bantu. Masya Allah. Allah pasti menolong orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal pada Allah. Saya tunggu pertolongan. Nah, masih stuck nih di tembok. Benar aja tuh bujuk dicinta ulamun tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Dia ini orang Hungaria, datang ke Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Dia nawarin senjatanya ke Kaisaran Konstantinopel, tapi mereka bilang mereka lagi nggak ada duit. Kamu tinggal di sini dulu. Terus udah tinggal di sono selama setahun, senjatanya nggak dibikin-bikin. Akhirnya dia pergi ke tempat orang yang punya duit, dan nyampe lah tuh dia ke tempat Muhammad Al-Fatih nawarin senjata yang sama. Terus kata sekretaris Al-Fatih, sebelum dia ngeliat rancangan senjatanya Orban, dia tuh meragain pakai tangannya. Next nih, lihat channel YouTube-nya Ustadz Panutan, Ustadz Felix. Begini, bisa nggak engkau membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Proyektil sebesar ini. Itu Orban ahli fisika, Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Orban langsung hitung impact sama dengan massa kali akselerasi. Jadi kalau ada massa sebesar ini yang bisa dilontarkan sama sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk tembok ini dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Benar, benar. Oke, buatkan bagi saya. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata yang buat saya. Dibuatlah senjata yang sangat fenomenal pada saat itu, belum pernah ada sebelumnya, namanya The Great Turkish Bombard. Ini senjatanya kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km sekali muntah 682 kg. Paham dulu sekalian? Ini senjata pas dites, nyungsep itu proyektil 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, bagus, saya senang dengan senjata kamu, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurang gede, buatin saya yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Keren banget woi, The Great Turkish Bomb, rata yang dikenal dengan nama Basilika Kenan, yang disebut juga dengan The Muhammad Great Gun. Akhirnya dalam waktu setahun Orban berhasil nih ngebikinin buat Muhammad Al-Fatih total 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter, yang sisanya ukuran standar 3-4 meter. Jadilah semua persiapan udah kelar. Pada tanggal 6 April 1453 disepakati itu penyerangan, dan cara penyerangannya kayak gini. Al-Fatih melalui 3 arah. Satu lewat laut sebelah selatan, Laut Marmara. Dari sebelah timur lewat Tanduk Emas, menyerang dari sebelah utara dari sini. Lalu kemudian dari barat lewat sebelah barat dengan pasukan-pasukan darat. Dikerahkanlah lewat sebelah selatan, dibuat tempat-tempat kemudian yang bisa bangun kapal. Semua dibuat kapal-kapal perang. Tempat pembuatan kapal, pabrik namanya Darus Sinaah. Itu jadi tempat pembuatan kapal pada masanya Muhammad Al-Fatih. Semua pabrik buat kapal di Tyre, di Sidon, di mana-mana, di Beirut, semua dibuatin kapal-kapal di sana. Darus Sinaah jadi bahasa Inggris Darsenal, The Arsenal, gudang peluru. Dari bahasa Arab Darus Sinaah. Admiral yang paling terkenal adalah pasukan laut Islam. Admiral itu dari bahasa Arab Amirul Bahar, pemimpin lautan. Yang paling terkenal pemimpin lautan di masa Islam namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa itu adalah admiral lautnya Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya Muhammad Al-Fatih. Tapi pas zamannya Muhammad Al-Fatih ini kapal-kapal baru dibuat. 400 kapal dibuat di kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke Konstantinopel, menyerang dari sebelah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas. Dan total 250.000 pasukan jalan dari Edirne menuju Konstantinopel dalam waktu 2 bulan sambil ngebawa meriam segede-gede kingkong. Diceritain tuh dalam buku sejarah kalau tiap meriam tuh ditarik sama 30 kerbau, dan 30 kerbau ditemanin sama 100 orang yang tugasnya untuk ngeratain jalan. Karena kalau ada gundukan gak bisa ditarik. Nah, dan dalam waktu 2 bulan melalui banyak banget rintangan, sampailah tuh mereka di depan Konstantinopel, dan ditulis dalam kronikasnya mereka, ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai ke dalam terompa kami karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada malam hari Anda tidak akan bisa melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Kalian tahu nggak guys, ketika orang-orang Konstantinopel melihat pasukan Al-Fatih sampai di depan Konstantinopel, mereka menaiki menara-menaranya. Ditulis di chronicles mereka, kami melihat kaum muslimin datang kepada kami like river of steel, seperti sungai dari besi. Baju zirah mereka memantulkan cahaya matahari. Jalan badan mereka seperti sungai dari besi. Mereka memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Saya pernah jalani dari ujung tembok sampai ke ujung tembok di Konstantinopel, di Istanbul, dan betul 7,5 km itu 3 lapis semuanya teman sekalian. Kecuali beberapa daerah khusus. 7,5 km itu kaum muslim semua.
Kebayang teman sekalian? Wow. Akhirnya 6 April 1453 berdasarkan nasihat Syamsuddin perperangan dimulai. Tapi sebelum itu Al-Fatih ngirim utusan dulu ke sana karena ada hadisnya. Jangan perangi manusia sebelum utus manusia pergi ke perkarangan mereka dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1. Masuklah pada Islam dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan. Dan yang ketiga, mereka mau diperangi. Lalu Kaisarnya bilang gini, kami lebih baik mati. Dan 6 April 1453 mereka mau diperangi. Akhirnya di depan tembok Konstantinopel di barisan pasukan, kira-kira jaraknya 1,5 kilometer karena cukup jauh untuk bisa dipanah tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Pada hari yang sama, bertepatan hari Jumat, lalu Muhammad Al-Fatih dan pasukan sholat Jumat di sana. Takbir berkumandang, terdengar orang-orang muslim melaksanakan sholat. Mereka langsung berpikir kayak gini, ini kayaknya terakhir kali kita melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka perperangan pun dimulai. Meriam pertama ditembakkan, jeng jeng jeng. Kita ngarepnya pasti pasukan Al-Fatih yang menang kan. Taunya dari tanggal 6 April sampai tanggal 20 April 1453, 2 minggu mereka di depan tembok. Mereka pikir bisa menang, ternyata kalah total. Serangan dari 3 arah kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal dihabisi hanya dengan sekitar 27 kapal Konstantinopel. Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Di masa Muhammad Al-Fatih baru belajar buat kapal. Teknologi paling bagus pembuatan kapal ada di daerah Italia, di Venice sama di Genoa. Maka mereka kemudian paling hebat di sana, bawa kapal ukurannya 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Kalah total di sana. Diceritakan dalam sejarah seperti semut lagi mengerubungin sebuah papan. Bisa dipahami sekalian, saking besarnya kapal mereka. Kalah total di lautan, sebelah daratan dipasang rantai segede kingkong. Kapal-kapal nggak bisa masuk. Lalu bagaimana dari sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan. Betul, sekali tembak hancur porsi besar dalam dinding mereka. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham sekalian? Tembak, sebentar jangan diisi dulu lah, kenapa? Ini pergesekannya sangat luar biasa, panas, kalau dipasang nanti pecah, jangan dimin dulu. Udah didimin dulu, pendinginan dulu, cooling down, kan gitu ya. 3 jam sekali baru bisa tembak lagi. Bayangkan, 7,5 kilometer, 69 meriam. 100 meter 1 meriam, nggak bisa jebol. Lah kenapa? Jebol, hancur semen, jebol, hancur semen, tembak, hancur semen, tembak, hancur semen. Paham teman sekalian? Karena temboknya perkasa luar biasa. Dan dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan, tapi mayat-mayat bergelimpangan. Logistik bertambah sedikit, penyakit udah mulai muncul, udah mulai ada suara-suara sumbang. Gegara pasukan udah kehilangan semangat tempur. Dan Muhammad Al-Fatih langsung menyadari kalau yang paling berbahaya di dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Akhirnya dikumpulin deh tuh seluruh panglima-panglima dia rapat. Dan dalam rapat gak ada yang berani ngomong. Gegara Muhammad Al-Fatih ini 21 tahun tapi temperamental. Siapa yang macem-macem bisa dihukum sama dia. Dan yang berani ngomong tuh cuma 1 orang, namanya Khalil Pasha, penasihat sejak zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Terus senior yang udah sepuh ini ngomong kayak gini, kita pulang aja, kita ambil upeti dari mereka. Belum selesai Khalil ngomong, meja tuh udah dibanting sama Muhammad Al-Fatih karena dia nggak suka. Terus ada nih satu lagi yang ngomong, namanya Zakhanus Pasha. Dia bilang kayak gini, jangan dengarkan kata-kata dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita datang tidak pernah berharap untuk kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di atas tumpukan batu-batu ini. Kalau mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang. Masalahnya adalah ini nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki, maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini, Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak 3 lapis, cuma 1 lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara, dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke, kalau gitu, masalah apa? Masalahnya bro, di situ ada apa? Rantai segede kingkong. Potong rantainya, rantai segini gini Pak. Nggak bisa. Tabrak pakai kapal mukaram. Loncat, emang lumba-lumba apa sekalian. Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu mereka down lagi. Al-Fatih bilang begini, tenang, saya sudah mikir ini dari semalam kok. Loh, sudah mikir? Iya. Gimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita balikin lagi ke laut. Mudah bukan? Pasukannya bilang begini, kenapa saya nggak kepikiran ya? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit 60 meter Pak? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit,
Tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka nggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Nggak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain. Strategi kejutan, Honda, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya, semua strategi kejutan. Nggak ada yang sama. Kalau kita berhasil, kita bisa melakukan. Nggak mungkin, Pak. Luar biasa, Masya Allah. Berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quote yang paling terkenal sampai dengan sekarang. Jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Langsung akhirnya disepakati 21 April kapal-kapal ditarik dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk Emas. Hasilnya luar biasa, Masya Allah. 22 April 1453, 72 kapal pindah dalam semalam. Ya Allah, geng, 72 kapal pindah dalam semalam ngeliatin bukit-bukit. Menjelang sinar matahari terbit, orang-orang Konstantinopel kaget terbangun dari tidur mereka karena mereka dengerin takbir dari atas bukit Galata. Lalu mereka lari tunggang langgang menuju menara, dan yang mereka dapatin pemandangan ngeri karena bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah udah berkibar tuh di sana. Terus pas mereka ngeliat ke bawah, itu lebih horor lagi karena kapal-kapal perang udah masuk ke wilayah mereka. Wilayah yang mereka kira selama ini paling aman berubah jadi wilayah paling menakutkan, paling membahayakan buat mereka. Mereka bilang kayak gini, guys, Muhammad Al-Fatih gila. Dia melebihi Alexander Agung yang membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan. Sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak. Keren parah. Maka mereka katakan Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Akhirnya perperangan dilanjutin nih sampai tanggal 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan mereka berperang di sana dengan segala cobaan-cobaan dan rintangan. Akhirnya nih Muhammad Al-Fatih dan pasukan berhasil bikin satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel. Dan lubangnya itu nggak bisa diperbaiki lagi. Maka Al-Fatih katakan pada semua pasukan berhenti berperang pada tanggal 27 Mei 1453. Besok semua berpuasa sunnah. Doa minta penaklukan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa, baca Al-Qur'an, ulama-ulama turun ngingatin para pasukan tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori yang Rasul nginap di rumah dia dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua orang khusyuk luar biasa. Dan pada tanggal 29 Mei 1453 mereka sholat tahajud jam 2 pagi. Muhammad Al-Fatih naik ke atas kudanya dengan pedang dan baju zirahnya yang lengkap, lalu berkhutbah kepada seluruh pasukan dengan khutbah yang masih tercatat sampai sekarang. Lanjut di slide khutbah Muhammad Al-Fatih, channel YouTube-nya Ustadz Felix. Apa khutbahnya? Ini khutbahnya teman sekalian. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang segera akan kita capai, menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja, bukan ketinggian kita, bukan kemuliaan kita. Yang ini paling penting. Untuk itu, perhatiin baik-baik, di garis bawahi, untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada yang bermaksiat, karena Allah tidak akan memberikan kemenangan pada orang yang bermaksiat. Jangan maksiat. Kalau Anda maksiat, Allah tahan kemudian pertolongan Allah. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Lah kenapa? Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan orang. Jangan membunuh para wanita. Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang yang bermaksiat. Setelah selesai, kemudian disiapkan pasukannya jam 2 pagi untuk berperang. Nah, Al-Fatih ngebagi 3 pasukan nih untuk menyerang Konstantinopel. Gelombang pertama jam 2 sampai jam 4 namanya pasukan Ahzab, dalam bahasa Indonesia artinya pasukan jomblo. Yang kedua namanya pasukan Sipahi, tetap aja belum menang. Akhirnya jam 6 pagi dikeluarkanlah pasukan yang terakhir, pasukan Inkisaria. 7.000 pasukan khusus yang udah disiapkan. Bismillah, berangkat, dan hasilnya yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Muhammad Al-Fatih berhasil memenangkan pertarungan. Lalu masuk ke dalam kota. Lanjut di slide gerbang kota Al-Fatih masuk. Akhirnya Al-Fatih masuk ke dalam kota dan langsung menuju Hagia Sophia. Terus nih diceritain dalam sejarah, Al-Fatih menoleh ke kiri dan ke kanan. Menoleh ke kanan, Masya Allah. Menoleh ke kiri, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia masih ngerasa nggak percaya kalau dia yang dipilih menjadi panglima terbaik. Lalu Al-Fatih lurus menuju pada Hagia Sophia sampai pada jantung kota itu. Dia turun dari kudanya, nggak dapat nahan rasa haru. Dia duduk bersimpuh bersujud ke arah Makkah, lalu ngambil segenggam tanah Konstantinopel dan menaburkan ke atas kepalanya. Lalu Al-Fatih bilang gini, dia cuma manusia, gak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini. Masya Allah. Terus masuk ke dalam gereja, dan di sana dia nemuin banyak banget perempuan-perempuan nangis, anak-anak nangis karena mereka kira mereka bakalan dibunuh. Karena tuh di saat yang sama tahun 1453 Spanyol tuh direkonquista, Spanyol ditaklukin kembali oleh orang-orang Spanyol.
final. Dan orang-orang di sana tuh kebanyakan dibunuhin. Orang di sini tuh ngerasa mereka juga bakalan dibales, bakalan dibunuh juga. Lalu Al-Fatih katakan, tenang, keluar kalian semua dari gereja. Yang pengen tetap tinggal di kota ini, propertinya tidak akan diganggu. Yang pengen keluar dari kota ini, kami jamin nyawanya sampai di depan gerbang kota. Tapi kami minta tempat ini dijadikan masjid. Masya Allah, tempat terbaik, tempat terindah, tempat termegah, tempat terluar biasa dijadikan masjid. Keren banget kan, geng? Berbanding terbalik banget ya sama zaman sekarang. Banyak banget masjid-masjid, musola-musola yang ditaruh di tempat paling sisa yang gak jelas. Bahkan ada yang sampai di parkiran, coy. Harusnya masjid kudu jauh lebih bagus dari rumah kita, biar kita nyaman ibadah, biar kita sering-sering ke masjid. Lalu di hari yang sama dibersihin deh tuh, semua patung-patung dibuangin, gambar-gambar yang gak bener ditutupin lumpur, terus dibikinin satu mihrab yang digeser 9 derajat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau orang zaman dulu bikin gereja, mereka ngarahinnya ke Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya semua kelar pas asar di hari yang sama, 29 Mei 1453, berkumandanglah azan pertama kali di Konstantinopel. Masya Allah, ini kisah beneran nyata. Ini bukan cerita dongeng, guys. Dulu bagi Muhammad Al-Fatih, namanya tuh Kizil Elma. Apel merah puncak pencapaian tertinggi seorang Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel, lalu mengambil Hagia Sophia dan menjadikannya sebuah masjid. Masya Allah, Masya Allah. Tahu gak guys, 54 hari mereka perang, 825 tahun penantian. Ingat gak ketika keluar dari sana Rasulullah, la tuftahanil Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian wahai umatku. Dan waktu itu Yahudi tertawa terbahak-bahak, bilang Nabi kita gila, stres, ngayal, gak mungkin. Cuman segelintir orang yang percaya sama Rasulullah. Para sahabat mereka lah yang ngewarisin dari generasi ke generasi. Nah, Nabi bilang begini, sampai 825 tahun kemudian seorang anak 21 tahun masuk ke dalam kota Konstantinopel lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Kalau dia sudah bilang akan kejadian, kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa Allah adalah Tuhan kami, dan kami yakin sebagaimana kami yakin kami akan mati. Rasul kami tidak pernah bohong. Masya Allah, Muhammad Al-Fatih 21 tahun, anak muda, gegara keyakinannya dia, coy, gegara kesungguh-sungguhannya dia. Makanya kita nggak boleh banget gampang putus asa. Kan banyak juga nih orang sekarang aksi terus, kapan menangnya, kita nggak sabar. Nih lihat, satu kejayaan kota diperjuangin selama 825 tahun. Mereka sabar nanti janji Rasulullah, nggak pernah mereka ingkar, nggak pernah mereka ragu. Walaupun harus lama, mati saya gak apa-apa, yang penting anak saya lanjut tugas saya. Lah kita baru hijrah setahun 2 tahun udah minta janji Allah. Geng, ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yap, rusaknya orang-orang zaman kita tuh gegara ngandalin mata dan logika untuk melihat sesuatu. Padahal nih, Islam mengajarin kita untuk melihat sesuatu pakai iman. Nah ini, Allah dan Rasul tuh minta kita pakai iman untuk melihat sesuatu. Bedanya orang muslim dan orang yang bukan muslim. Yang bukan muslim harus lihat baru percaya. Kalau yang muslim percaya baru lihat. Ingat pas orang-orang Yahudi diseru kepada mereka, ayo kita ke surganya Allah, tunjukin dulu gue surganya. Mereka bilang gitu. Tapi orang muslim sebaliknya, kita percaya surga, insya Allah kita lihat. Insya Allah kalau kita benar-benar yakin, kita bakalan lihat. Amin. Ingat gak kalian pas mereka bilang, Muhammad, kalau kamu benar seorang nabi, belahlah bulan untuk kami. Kalau kamu belah bulan, kami masuk Islam. Dibelah kan sama Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak percaya, coba cari di Google atau cari di situs NASA. Coba pasti bakal nemuin artikel yang bilang kalau ada bekasan retakan di tengah-tengah bulan yang sekarang udah nyatu lagi. Pas bulan udah dibelah sama Nabi Muhammad, tetap aja tuh mereka nggak masuk Islam. Ya gitulah mereka. Yakinnya kalau udah lihat, pas udah lihat gak yakin-yakin juga, malah bilang Nabi Muhammad pintar sihir lah, malah bilang Nabi Muhammad kayak dukun. Bagi umat muslim, kata-kata Rasul lebih nyata daripada realitas depan mata. Kita yakin sama Rasulullah karena kalau Rasul udah bilang itu pasti kejadian, gak ada lagi penderitaan. Allah udah jamin surga, Allah udah janjiin surga. Makanya geng, kita harus nggak pakai iman. But to look beyond the glory is the hardest part. Ya Allah, bahasa Inggris gue sorry. Emang gitu guys, ketika lo ngeyakinin sesuatu yang lo belum pernah ngalamin, lo bakalan dikira orang gila. Nah ini, lihat panglima ini, Muhammad Al-Fatih, dia naklukin Konstantinopel pas usianya 21 tahun, geng. Dan bagi orang-orang yang tahu angka 1453 tuh angka keramat luar biasa tau. Kan Turki menaklukkan Konstantinopel, sekarang Turki jadi Turki yang sekarang, Konstantinopel lari ke Yunani jadi bangsa Yunani. Nah jadi dulu ada pertandingan bola, ini emang gak ideologi sih, masukin ke daftar contoh aja. Jadi ada pertandingan bola antara Galatasaray versus Panathinaikos. Galatasaray ini bukit Galata yang tadi Muhammad Al-Fatih ngebawa 72 kapal lewat sono. Panathinaikos nih grupnya Yunani. Orang-orang Turki iseng nih bawa spanduk yang tulisannya Remember 1453. Gak jadi main bola mereka, jadi ya tawuran coy. Terus Yunani bilang, mereka memprovokasi kami dengan mengungkit-ungkit kehinaan masa lalu. Tapi sebaliknya bagi kita, itu adalah tahun dimana Allah menzuhirkan Islam di atas seluruh dunia. Masya Allah.
Nah sekarang gini, Muhammad Al-Fatih itu kan udah naklukin Konstantinopel, yang satu laginya kan belum tuh. Gimana guys, siap gak? Harus siap lah. Oke guys, bismillah, Roma, we are coming. Karena Rasul kita gak pernah main-main pas ngomongin dua kota itu. Makanya kita harus yakin, seyakin-yakinnya, kita belajar banyak-banyak, kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan biarin diri kita ngejauhin Allah. Karena geng, muslim ketika ia bersyahadat, ia tidak ditakdirkan menjadi orang yang biasa, harus jadi muslim yang istimewa. Makanya kita harus punya cita-cita, cari tahu masa depan Islam kayak gimana, gali hadis-hadis Rasulullah. Dan Allah janjikan kebangkitan Islam. Kalau kita percaya kebangkitan Islam, kita jalanin sekarang, nanti kita akan ngelihat hasilnya. Kita bakal nyaksiin kebangkitan itu atau mati dalam mewariskan kebangkitan itu kepada anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan nih guys, semua kisah-kisah nyata perjuangan Islam sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW serta para sahabat selalu bisa jadi bahan bakar buat kita ngobarin semangat untuk berjuang. Amin ya Allah. Oh iya teman-teman, kudu wajib harus nge-share cerita ini lagi, harus ceritain lagi teman-teman kalian, ke adik, kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, pokoknya ke semuanya deh. Abang ojol, ke bapak-bapak angkot, ke ibu-ibu yang lagi ngerumpi, terus lo join, terus ngebahas ini, coba kan lebih berfaedah. Ini kisah ajaib luar biasa, apalagi kalau misalnya banyak yang tahu. Ya harus banyak yang tahu dan mahamin, apalagi muda-mudi kayak kita tuh perlu cerita-cerita yang kayak gini tahu, bukannya cerita putus cinta terus bunuh diri. Dan pasti kisah-kisah kayak gini tuh bakal ngebantuin kita bet geng dalam nguatin niat, tekad, sama mental kita sebagai muda-mudi generasi penerus. Nah gengs, gitu dulu ya. Thank you bet nih yang udah dengerin sampai detik gue ngomong ini. Gue minta maaf banget kalau ada kata yang gak enak di hati, yang gak enak didengar. Kalau teman-teman ada kritikan, saran, masukan, ditunggu nih di kolom komentar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehat-sehat dan tatat ya geng. Assalamualaikum, bye.